Gila. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan alur cerita film yang berjudul Into the Night episode ketiga. Bagi yang belum menonton episode pertama dan keduanya, silahkan tonton terlebih dahulu pada link yang sudah saya taruh di deskripsi. Baik, tak perlu lama-lama, langsung saja kita mulai pembahasannya. Play and enjoy. Film dimulai dengan memperlihatkan Matthew yang tengah melihat kaca jendela yang berlubang akibat tembakan dari para militer. Yang sebenarnya itu membuat Matthew khawatir, karena bisa saja kaca jendela itu akan pecah akibat tekanan udara dari luar. Di sisi lain, Ayas terlihat semakin dekat dengan Dominic. Ia memberikan sebuah jeruk kepada Dominic, namun pada saat dimakan rasa jeruk itu sangat hambar, tidak ada rasa sama sekali. Tak lama datang Zara yang mengajak Dominic untuk pindah ke kursi belakang. Zara menganggap Ayas hanya memanfaatkan Dominic untuk mendekatinya, dan Zara meminta kepada Ayas untuk menjauhi anaknya itu. Kemudian Matthew memerintahkan Richard untuk mengawasi kaca jendela yang berlubang itu untuk berjaga-jaga, namun Richard menolaknya. Tak lama datang Terenzio dan mengatakan kepada Matthew bahwa mulai saat ini segala keputusan harus diambil berdasarkan persetujuan seluruh penumpang. Karena bagi Terenzio, selama ini Matthew hanya mengambil keputusannya sendiri. Terenzio juga mengatakan bahwa penyebab semua kekacauan di dalam pesawat itu adalah Matthew, Jacob, dan Ayas itu sendiri. Richard pun setuju dengan ucapan Terenzio. Kemudian tak lama datang Horst yang memberitahu bahwa terdapat pesawat lain yang jaraknya tidak jauh dari pesawat mereka. Melalui radio, Matthew berhasil berkomunikasi dengan pesawat itu. Mereka pun diperintahkan untuk menuju ke suatu tempat yang tentunya aman dari sinar matahari. Tempat itu merupakan fasilitas bawah air yang berada di daerah Hawaii. Dengan cepat, Matthew pun memutuskan untuk mengalihkan penerbangannya menuju Hawaii karena waktu mereka juga sangat sedikit. Kemudian Sylvie mengatakan kepada Matthew bahwa jarak ke Hawaii terlalu jauh dan bahan bakar pesawat pun tidak akan cukup untuk pergi ke sana. Mendengar perkataan Sylvie, tak diduga Matthew justru marah dan terjadilah perdebatan antara mereka. Sylvie merasakan ada yang aneh dengan sikap Matthew yang belakangan ini sangat mudah emosi. Di saat yang bersamaan, terjadi lagi keributan antara Terenzio, Richard, dan Ayas. Richard menginginkan adanya peraturan di pesawat itu, yang mana segala keputusan harus diambil secara bersama-sama. Mulai dari tempat tujuan, pembagian persediaan makanan, dan dilarang untuk mengusir siapapun tanpa persetujuan semua penumpang. Kemudian Ayas mengatakan kepada Terenzio bahwa Terenzio membuat peraturan itu karena takut untuk diusir dan akan menguasai pesawat itu. Situasi pun semakin menjadi kacau. Perdebatan tak bisa dihindari lagi. Kemudian masalah tak sampai di situ. Tiba-tiba alarm kebakaran yang berasal dari power unit pesawat menyala, yang kemudian mati kembali. AC di pesawat itu pun juga tiba-tiba mati. Matthew merasa kebingungan karena tidak ada kerusakan namun alarm bisa berbunyi dengan sendirinya. Hingga Matthew mulai menyadari bahwa kedua sistem unit dan AC terhubung dengan roda pesawat. Ia menyangka bahwa ada yang sengaja menyentuhnya yang masuk melalui roda pesawat. Yang ternyata salah satu anggota militer yang ditinggalkan di bandara sebelumnya berhasil masuk melalui roda pesawat. Mengetahui itu, seluruh penumpang tentu merasa panik, karena bisa saja anggota militer itu sengaja membahayakan dan merusak pesawatnya. Jacob juga mengatakan bahwa akan sangat bahaya jika anggota militer itu mengutak-ngatik hidrolik yang menyebabkan roda pesawat rusak dan tidak bisa mendarat. Matthew pun membuat rencana untuk mencegah itu semua. Ia akan menerbangkan pesawatnya lebih tinggi. Hal itu dilakukan agar suhu dan oksigen di bagian roda berkurang, sehingga akan membuat anggota militer itu pingsan. Matthew pun meminta kepada semua orang untuk kembali ke tempat duduk dan memakai sabuk pengaman. Di bagian kokpit pesawat, Sylvie, Jacob bersama Matthew merencanakan untuk menyingkirkan anggota militer itu. Jacob menyarankan untuk menurunkan roda pesawat sehingga anggota militer tersebut membeku dan jatuh ke laut. Roda pesawat itu pun diturunkan oleh Matthew. Kemudian di sisi lain, masalah baru pun muncul kembali.
Sedikit demi sedikit, kaca jendela yang berlubang mulai pecah. Dan di saat yang bersamaan, Ines yang tak sengaja melihat Usman sedang muntah-muntah. Ternyata Usman sedang makan, namun makanan itu terasa sangat tidak enak, sama seperti jeruk yang dimakan oleh Dominic, sangat hambar. Kemudian Laura melihat kaca jendela itu yang mulai pecah, dan benar saja, kaca jendela itu pun pecah yang menyebabkan udara dari luar masuk. Situasi menjadi semakin mencekam, dan mereka pun semakin panik. Matthew segera menaikkan kembali roda pesawat agar dapat menstabilkan penerbangan. Akibat udara yang masuk dan bertekanan tinggi, Ayas hampir terseret, namun berhasil diselamatkan oleh Usman. Begitu juga dengan Ines, ia pingsan karena kehabisan oksigen. Dengan cepat, Jakub memberanikan diri untuk menutup jendela itu, dan untungnya berhasil. Akibat dari kejadian itu, Dominic, anak dari Zara, kesusahan untuk bernafas, dan sepertinya sudah tidak ada harapan lagi, mengingat Dominic memang sedang sakit. Melihat Dominic sekarat, Ayas berinisiatif untuk membantunya. Ia membuat alat bantu pernafasan untuk Dominic, dan ternyata berhasil. Zara yang melihat kepedulian dari Ayas, ia pun berterima kasih dan menyesal karena sudah berpikir buruk tentang Ayas. Situasi kembali menjadi normal. Tak lama, Matthew mengatakan kepada semua orang bahwa penerbangan mereka tidak lagi ke Hawaii, karena pesawat mereka sudah terbang terlalu tinggi dan menyebabkan kaca pesawat pecah. Matthew pun berniat untuk menerbangkan pesawat dengan kecepatan rendah. Namun ia belum tahu pasti akan pergi kemana selanjutnya, karena jika dipaksakan menuju Hawaii, maka waktunya tidak akan cukup dan tiba di sana pada saat pagi. Tentunya itu sangat berbahaya, karena matahari akan sudah terbit di sana. Kemudian di kokpit, Sylvie memanggil Matthew dan memberitahu bahwa sistem hidrolik sudah rusak, yang ternyata itu mungkin dilakukan oleh anggota militer yang masih berada di roda pesawat. Matthew pun memberitahu kepada semua orang dan menyarankan untuk mengirim beberapa orang menuju ke roda pesawat dan menyingkirkan anggota militer itu. Setelah berdiskusi, mereka pun memutuskan bahwa Terenzio, Ayas, dan Jakublah yang akan menuju ke bagian roda pesawat. Terenzio juga memerintahkan kepada Richard untuk mengawasi yang lainnya selagi Terenzio pergi. Richard pun menyetujuinya. Matthew yang sudah muak dengan sikap Terenzio, ia pun mengatakan kepada Sylvie bahwa Terenzio harus segera disingkirkan juga. Lalu Sylvie memberitahu kepada Matthew bahwa ia menemukan bandara yang tak jauh dari posisi mereka, yaitu bandara yang berada di Alaska. Namun bandara itu sudah ditutup dan tidak digunakan lagi, hanya bisa dipakai dalam keadaan darurat saja. Matthew sangat kagum kepada Sylvie, karena Sylvie sudah banyak membantunya. Matthew pun memerintahkan kepada Sylvie untuk menentukan titik koordinat menuju ke Alaska. Namun Sylvie mengatakan bahwa seharusnya keputusan ini harus didiskusikan terlebih dahulu dengan semua orang seperti kesepakatan di awal. Namun Matthew mengatakan itu tidak perlu, mengingat kondisi yang sangat darurat dan harus segera diputuskan. Di sisi lain, Terenzio, Jakub, dan Ayas mulai masuk ke bagian roda pesawat. Sedangkan di bagian kursi penumpang, Horst menanyakan kepada Richard mengapa ia sangat percaya kepada Terenzio. Richard menjawab bahwa Terenzio memang pantas dipercaya, karena ia seorang mayor yang berani. Kembali lagi kepada Terenzio, Ayas, dan Jakub. Mereka berhasil masuk dan membuka tempat di mana anggota militer itu bersembunyi. Karena di sana keadaannya gelap, mereka pun tidak melihat secara jelas. Dan tak diduga, ternyata anggota militer itu benar ada di sana. Tiba-tiba ia menarik senjata dari tangan Terenzio dan menggigit tangannya. Dengan cepat, Ayas membantu Terenzio dengan menembaki anggota militer itu, hingga tewas. Ayas menarik tangan Terenzio dan berhasil diselamatkan. Mereka pun kembali menemui semua penumpang. Semua orang menatap tajam kepada Ayas, seperti mengetahui sesuatu yang disembunyikan oleh Ayas. Tak lama, Laura pun menanyakan tentang berlian kepada Ayas yang sebelumnya diduga ditelan oleh Nabil. Dan ternyata, Laura yang lainnya sudah mengetahui bahwa pada saat Nabil dikuburkan di Kanada, Ayas telah membedah jasad Nabil dan mengambil berlian itu. Ayas pun mengakuinya dan menunjukkan berlian itu kepada semua orang. Laura tak menyangka bahwa Ayas tega itu kepada Nabil. Ayas pun memberitahu bahwa Nabil merupakan orang suruhan Ayas untuk menyelundupkan barang itu dan akan membawanya ke Moskow. Laura kembali bertanya kepada Ayas mengapa ia mengakui semuanya.
Ayas menjawab, ia hanya ingin berkata jujur, karena ia memang tidak pernah berbohong sebelumnya. Kemudian Richard justru semakin menyudutkan Ayas. Ia mengatakan kepada semuanya bahwa Ayas telah melakukan kejahatan dan harus disingkirkan. Richard pun meminta persetujuan kepada semua orang untuk mengamankan Ayas. Dan alhasil, Ayas pun diborgol dan diamankan di bagian bawah pesawat. Ayas tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya mengatakan kepada Richard bahwa dia akan menyesal terhadap apa yang sudah dilakukan kepadanya. Dan film pun berakhir. Itulah pembahasan alur cerita film Into the Night episode ketiga. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you for watching and